Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya kita sudah ngebahas tentang PIP. Itu ada dua video di tahun 2024 ya. Bagaimana cara mengajukan PIP untuk yang memiliki kartu PIP dan bagaimana caranya mengajukan PIP untuk siswa yang tidak punya PIP. Nah, dua video ini dilakukan oleh si operator sekolah. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya orang tua siswa mengetahui anaknya apakah menerima PIP atau tidak? Karena ini banyak yang ditanyakan juga, ini gimana sih saya bisa tahu anak saya dapat PIP atau tidak gitu ya. Terus ada yang bilang, sekolah saya selama di SMA anak saya tidak pernah dapat PIP. Padahal bisa jadi anak bapak ibu dapat PIP tapi anaknya nggak ngomong gitu ya. Jadi atau si operator sekolah juga kadang tidak mengecek sehingga PIP-nya hangus. Bisa saja terjadi seperti itu, banyak terjadi PIP yang tidak tercairkan gitu teman-teman ya. Nah, untuk mengecek itu bagi orang tua siswa silakan ya. Pertama buka browser. Terserah kalian bisa Chrome, bisa Google gitu ya. Bisa Opera Mini. Terserah yang ada di HP kalian karena kan yang paling mudah adalah HP ya. Gunakan HP. Silakan buka Google Chrome lalu ketik saja, ketikkan di pencarian ya, itu kata kuncinya PIP si pintar. Nah, gini teman-teman ya. Bapak Ibu silakan ketik di Google seperti ini. PIP si pintar. Nah, ya. Kemudian, nah di sini cari yang ini, yang PIP Kemdikbud gitu ya. pipkemdikbud.go.id diklik. Nah, nanti silakan Bapak Ibu lihat yang di sini ada keterangan cari penerima PIP. Nah, di sini yang dimasukkan adalah NISN dan NIK ya. NISN ya. Jadi kemudian yang ketiga ya, klik yang kemdikbud.go.id ya. Lalu yang keempat itu masukkan NISN dan NIK ya. Nah, NISN ini bisa kalian lihat, bisa dilihat di raport ya. Itu bisa dilihat di raport atau bisa dicek di kartu pelajarnya biasanya ada ya. Cari saja NISN anaknya atau tanya anaknya. Kalau NIK ya bisa bisa dilihat di kartu keluarga ya. Nah, contohnya seperti ini, saya akan lihat siswa dengan data seperti NISN-nya adalah 006, lalu NIK-nya itu, nah lalu kita masukkan pertanyaan ini, 27 dikurangi 25 adalah 2. Kita cek penerima. Di sini masih loading ya di atas ya, kita tunggu sebentar. Nah, kalau muncul seperti ini artinya kalian Bapak Ibu bisa melihatnya yang di sini. Kalau ada nominasi, ada pemberian, artinya gini. Tahun 2021 pernah masuk nominasi penerima PIP ya. Ini Bank BNI. Kalau BNI itu biasanya sudah di SMA atau SMK. Jadi kan 2021 itu ada semester 1, ada semester 2 gitu ya. Kalau semester 1 berarti biasanya di bulan Juli sampai Desember. Nah, kalau di semester 2 biasanya Januari sampai Juni. Jadi 1 tahun sekali. Nah, ini contoh yang menerima setiap tahun yaitu tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023. Ini keponakan saya sendiri ya. Sekolahnya juga di sekolahan saya. Ini setiap tahun selalu menerima PIP karena selalu diusulkan dan memang masuk ke siswa calon penerima PIP ya. Ini bahkan akan muncul kartu Indonesia Pintarnya, statusnya berlaku seperti itu ya. Jadi
Kalau Bapak Ibu merasa kok anak saya tidak pernah dapat PIP gitu ya selama tahun ini, ya silakan dicek di sekolah, tunjukkan bukti ini, di screenshot saja, Pak, Bu, ini di data PIP anak saya dapat PIP, ini bisa dijelaskan kapan penerimaannya gitu kan? Karena sekolah kan mungkin punya datanya ya, jadi Bapak Ibu bisa mengecek ini dana masuknya juga ada keterangannya ya. Rekening sudah aktif tahun 2021, ini masuknya 3 April, ini masuknya 1 April 2022, dan begitu. Nah, saya akan tunjukkan juga untuk yang tidak menerima PIP ya. Saya tunjukkan, kita misalnya asal saja, kita hitung ya. Nah, kalau notifikasinya data tidak ditemukan, artinya memang mungkin putra-putri Bapak Ibu itu tidak menerima PIP gitu ya. Jadi silakan dicek sesuai dengan NISN dan NIK-nya. Apakah Bapak Ibu putra-putrinya menerima PIP atau tidak. Atau kalau memang punya kartu KIP tapi tidak pernah menerima PIP, ya bisa dicek sendiri di sini. Kalau tidak pernah menerima PIP, berarti kemungkinan tidak diusulkan kalau punya KIP gitu ya. Jadi informasikan ke sekolah keterpunyaan KIP Bapak Ibu untuk anak-anaknya ya, biar operatornya nanti memasukkan ke Dapodik dan melakukan pengusulan PIP setiap tahunnya. Karena kan PIP turunnya itu 1 tahun 1 kali. Bisa saja di semester 1 atau bisa saja di semester 2. Intinya setiap kelas itu turun 1 kali gitu teman-teman ya. Seperti yang tadi saya contohkan punya keponakan saya. Yang ini ya. Sebentar. Ini mungkin salah. Yang tadi lah pokoknya itu dapat 3 tahun berturut-turut di SMK gitu teman-teman ya. Silakan dicek Bapak Ibu putra-putrinya apakah menerima PIP atau tidak, lalu konsultasikan dengan sekolah atau dengan si anaknya. Mungkin anaknya yang tidak jujur atau sekolahnya yang tidak tahu, kan bisa saja terjadi ya. Jadi pemahaman untuk mengecek PIP bagi orang tua juga perlu, karena yaitu tadi kemarin juga saya sempat membantu 2 orang ya, 2 ibu-ibu. Ternyata anaknya selalu dapat PIP tapi sekolahnya justru tidak tahu. Jadi orang tuanya yang mengusulkan ke sekolah, memberitahu, dan barulah sekolah mengetahui kalau si anak itu menerima PIP karena saking banyaknya siswanya gitu ya. Jadi harus dicek benar-benar oleh orang tua terkait PIP. Lumayan untuk bantu sekolah ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, untuk mengecek apakah putra-putri Bapak Ibu menerima PIP atau tidak, silakan tinggal masuk ke PIP Si Pintar, lalu pilih yang kemdikbud.go.id, lalu masukkan NISN dan NIK-nya. Selanjutnya tinggal dicek secara otomatis di websitenya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.